Kisah segenggam pasir, mukjizat Nabi Muhammad SAW saat Perang Badar dan Hunain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat. Kelebihan Nabi Muhammad SAW itu diperlihatkan dalam beberapa kesempatan, termasuk ketika perang menghadapi kaum musyrikin. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yakni saat melempar pasir. Mengutip buku kumpulan mukjizat Nabi Muhammad SAW, memuat 300 mukjizat Rasulullah oleh Badiu'zzaman Said Nursi. Kisah Nabi Muhammad SAW yang melempar pasir ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 17. Yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dijelaskan oleh para ulama dan ahli hadis, ayat tersebut menceritakan bahwa Rasulullah SAW dalam perang Badar mengambil segenggam tanah dan pasir, lalu melemparkannya ke wajah pasukan kafir seraya berkata, "Semoga wajah kalian rusak." Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqut Al-Kubra, Ibnu Hibban dalam Asy-Syahih dan At-Tabrani. Kemudian tanah itu pun masuk ke mata seluruh kaum musyrik sebagaimana ungkapan, "Semoga wajah kalian rusak," masuk ke telinga mereka. Akibatnya mereka sibuk membersihkan mata dari tanah lalu mundur, meskipun mereka sebenarnya berada dalam posisi menyerang. Imam Muslim meriwayatkan bahwa dalam perang Hunain ketika kaum kafir menyerang umat Islam, Nabi Muhammad SAW mengambil segenggam tanah lalu melemparkannya ke wajah kaum musyrikin seraya berkata, "Semoga wajah kalian rusak." Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah tersebut masuk ke mata setiap orang dari mereka, sebagaimana ungkapan di atas masuk ke telinga mereka. Akhirnya mereka melarikan diri dari medan perang. Peristiwa luar biasa itu telah terjadi pada perang Badar dan Hunain. Ini merupakan peristiwa yang berada di luar kemampuan manusia. Mukjizat ini juga tidak bisa disandarkan pada sebab-sebab biasa. Tafsir surah Al-Anfal ayat 17. Menurut tafsir Asy-Sya'di oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika orang-orang musyrik kalah di perang Badar dan kaum muslimin berhasil membunuh mereka, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka dengan kemampuan dan kekuatanmu, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, di mana Dia membantu melakukan itu dengan apa yang telah disebutkan, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Hal itu karena Nabi SAW pada saat terjadi perang, beliau masuk ke kemah beliau. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pertolongannya. Kemudian Nabi SAW keluar darinya, lalu mengambil segenggam tanah dan menaburkannya ke wajah orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tanah itu ke semua wajah mereka. Tidak seorang pun dari mereka kecuali tanah tersebut mengenai wajah, mulut, dan kedua matanya. Dalam kondisi tersebut, kekuatan mereka luruh, semangat mereka melemah,
dan nampaklah kegagalan dan kelemahan mereka, sehingga mereka pun kalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, ketika kamu melempar tanah dan dia sampai pada mata mereka, itu bukan dengan kekuatanmu, akan tetapi dia sampai kepada mereka dengan kekuatan dan kemampuan kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan untuk orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin atas orang-orang kafir tanpa harus ada perang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji orang-orang mukmin yang menyampaikan mereka dengan jihad ke derajat tertinggi dan mahom termulia, serta memberi mereka pahala yang baik lebih besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mendengar apa yang dirahasiakan dan ditampakkan oleh hamba. Dia mengetahui niat baik dan niat buruk yang disembunyikannya. Dia menakdirkan untuk hamba-hamba ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ilmunya, hikmahnya, dan kemaslahatan hambanya. Dan dia membalas setiap hamba sesuai dengan niat dan amalnya. Demikian bunyi tafsir terkait mukjizat Nabi Muhammad SAW tersebut.